Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memperkenankan kepada kita semua pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di Kota Kuliah Nomor 1 pada pertemuan ke-14 untuk kelas F. Baiklah, kuliah pada hari ini saya buka dengan bacaan basmalah dengan materi manajemen persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dan jenis-jenis dan tingkat perputaran persediaan. Persediaan sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar. Masalah investasi dalam inventory atau manajemen persediaan mempunyai efek langsung terhadap keuntungan perusahaan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keuangan sehingga akan memperkecil keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil dalam persediaan akan mempunyai efek yang menekan keuntungan juga karena kekurangan material. Perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal. Apabila perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, hal ini akan mempertinggi biaya produksi yang akhirnya akan menekan keuntungan yang diperoleh. Dalam perusahaan perdagangan, pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory atau persediaan yang disebut merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Inventory ini merupakan persediaan barang yang selalu dalam perputaran, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan. Adapun rumus dari merchandise turnover ini adalah cost of goods sold dibagi average merchandise inventory. Average merchandise inventory dicari dengan cara merchandise inventory permulaan tahun ditambah merchandise inventory akhir tahun dibagi 2. Contoh, diketahui pada tahun 2020 average merchandise inventory sebesar 3 juta rupiah. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold sebesar 36 juta. Maka kita bisa menghitung merchandise turnover adalah sebesar 36 juta dibagi 3 juta rupiah, yaitu sebesar 12 kali. Artinya apa? Merchandise turnover 12 kali, interpretasinya adalah dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 12 kali dalam setahun. Kemudian hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang adalah sebesar 360 hari dibagi 12 kali, jadi sebesar 30 hari. Oke, kita lanjutkan. Dalam perusahaan produksi atau manufaktur atau di pabrik, pada umumnya ada 3 golongan inventory, yaitu persediaan bahan mentah atau raw material inventory, kemudian persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process, kemudian persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Cara mencari finished goods turnover atau inventory turnover adalah cost of goods sold dibagi average finished goods inventory. Average days inventory atau hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang adalah sebesar 360 hari dibagi inventory turnover. Oke, nah contoh ya, ada contoh nih. Diketahui dari data perusahaan pada tahun 2020, harga pokok penjualan sebesar 3 juta rupiah dan inventory rata-rata sebesar 840 ribu rupiah. Maka kita bisa menghitung inventory turnover-nya adalah sebesar 3 juta dibagi 840 ribu sebesar 3,6 kali. Artinya dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 3,6 kali dalam setahun. Sedangkan average days inventory atau hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang adalah sebesar
360 hari dibagi inventory turnover. Jadi sebesar 360 hari dibagi 3,6 kali, sebesar 10 hari. Artinya inventory berada di gudang rata-rata selama 10 hari. Oke, kita lanjutkan. Nah, biaya yang berhubungan dengan persediaan meliputi biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, serta biaya akibat kekurangan persediaan. Sedangkan yang termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost adalah sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, serta asuransi. Besarnya carrying cost atau biaya penyimpanan dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Nah, adapun yang termasuk biaya pemesanan atau ordering cost diantaranya adalah biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, serta biaya prosesing pembayaran kepada supplier. Dalam penentuan persediaan yang optimal, dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis atau economical order quantity, atau bisa juga economic ordering quantity model, ya, atau disingkat dengan EOQ. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Economical Order Quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Sedangkan reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Oke, saya beralih ke slide berikutnya. Dalam penentuan atau penetapan reorder point haruslah kita perhatikan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu penggunaan material selama tengah waktu mendapatkan barang atau procurement lead time, kemudian misalnya safety stock atau persediaan besi atau persediaan inti atau persediaan minimal dari bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Nah, adapun asumsi di dalam model EOQ ini adalah jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Kemudian penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Kemudian pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Kemudian harga konstan selama periode tersebut. Nah, ya, asumsi. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus EOQ, ya. Yaitu rumusnya yang pertama adalah rumusnya akar 2 dikali R dikali S per P dikali I. Nah, R adalah jumlah yang dibutuhkan selama 1 periode tertentu, misalnya 1 tahun. Satuannya tergantung bahan yang dibutuhkan, bisa dalam unit, bisa dalam kilogram, ya. Kemudian S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayar atau persatuan yang dibayar. I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dalam persediaan. Kemudian rumus yang lainnya, rumus EOQ yang satunya lagi adalah akar 2 dikali R dikali
S per C. Nah, ya. R adalah jumlah yang dibutuhkan dalam satu periode tertentu. S adalah biaya pesanan dalam setiap kali pesan. Dan C atau C, ya, ejaan bahasa Inggris, ini adalah biaya penyimpanan. Ya, bisa dalam unit, bisa dalam kilogram, tergantung bahan yang dibutuhkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada keterangan lagi ya, untuk mempertegas. Jadi R bisa juga jumlah yang dibutuhkan selama satu periode tertentu. Satuannya bisa saja kilogram, ya, tergantung bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian S adalah biaya pesanan setiap kali pesan, dan C adalah biaya penyimpanan dalam kilogram. Nah, adapun total cost merupakan penjumlahan dari ordering cost plus carrying cost atau biaya pesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Ya, rumusnya adalah R dibagi IOQ dikali S plus IOQ dibagi 2 dikali C. Oke, kita lanjutkan dengan contoh ya pada slide berikutnya. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang atau carrying cost adalah 40% dari nilai freeze inventory. Biaya pesanan atau procurement cost adalah sebesar 15.000 setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebesar 1.200 unit dengan harga sebesar Rp1.000 per unitnya. Kita akan mencari berapa IOQ-nya, ya, yaitu akar 2 RS per PI. Jadi sama dengan 2 dikali 1.200 dikali 15.000 per 1.000 dikali 0,40 sebesar akar 90.000 sebesar 300, ya. Oke, nah adapun total cost adalah biaya pesanan plus biaya penyimpanan sama dengan R dibagi IOQ dikali S plus IOQ dibagi 2 dikali P dikali I, ya. Nah, jadi sebesar 1.200 dibagi 300 dikali 15.000 plus 300 dibagi 2 dikali 1.000 dikali 0,4 sehingga total biayanya sebesar Rp120.000. Kemudian contoh soal yang lainnya, diketahui jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebesar 1.600 unit, biaya pesanan Rp10.000 setiap kali pesan, biaya penyimpanan per unit sebesar Rp50, maka besarnya IOQ ini adalah akar 2 dikali 1.600 dikali 10.000. Nah ini saya kurang ini ngetiknya ya, dikali 10.000. Tapi jadi berubah ya, jadi berubah. Nah, yang penting kalian tahu ya, ini ada kekeliruan, kurang nolnya kurang 1 nih ya. Atau bisa juga saya ganti supaya nggak keliru ya. Saya ganti dengan angka saja ya daripada keliru. Atau nolnya 4 coba. Oh jadi berubah juga ya. Saya takutnya jadi salah nih 10.000 aja ya, pakai huruf ya. Nah, saya perbaiki 10.000 atau ininya agak dikesinikan. Nah ya, oke. 2 dikali 1.600 dikali 10.000 per 50 sama dengan akar 640.000 sehingga IOQ-nya adalah sebesar 800 unit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian contoh di order point ya. Misalkan ditetapkan bahwa lead time adalah 5 minggu. Jadi ketika perusahaan memesan itu tidak langsung ada, harus nunggu dulu selama 5 minggu baru bahan yang dibutuhkan itu datang ya. Sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah sebesar 40 unit ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock ya. Misalnya safety stocknya adalah kebutuhan selama 4 minggu sehingga di order point-nya adalah sebesar 5 dikali 40 plus 4 dikali 40, jadi sebesar 360 ya. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah ini safety stock, jadi persediaan yang harus selalu ada di perusahaan ya sebesar tadi kita lihat soal ya safety stocknya
kebutuhan selama 4 minggu. 4 dikali 40 jadi sebesar 160 ya. Nah ini seperti stok selalu ada di perusahaan sebesar 160 unit. Kemudian lead time-nya 5 minggu, harus menunggu 5 minggu ya. Kebutuhan per minggunya 40 unit, sehingga kebutuhan selama masa menunggu adalah 5 minggu dikali 40 unit per minggu, jadi 200 ya. Sehingga ketika persediaan di perusahaan sebesar 360 unit, perusahaan cepat memesan bahan yang dibutuhkan ya, jumlahnya sebesar IOQ. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, dan kita pada minggu depan masih bisa bertemu lagi. Silahkan kalau ada yang akan ditanyakan, dan kita lebih perdalam lagi mengenai manajemen persediaan dengan membahas kasus-kasus yang ada kaitannya dengan manajemen persediaan supaya lebih paham. Tapi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Baiklah, kuliah manajemen keuangan 1 pada pertemuan ke-14 pada hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum